to my channel Aicha Tour. Oke teman-teman, sesuai sama judulnya, jadi untuk hari ini kita bakal ngebahas yang sekarang ini lagi hits. Teman-teman ya, banyak yang tanya DM Instagram aku. Jadi katanya peraturan terbaru mulai 1 September 2020 ini, semua penjual online shop di seluruh Indonesia wajib bayar pajak 10%. Bener gak sih itu sebenarnya? Oke, kita akan bahas tuntas ya. Buat kalian yang lagi nonton video ini, aku sarankan tonton videonya sampai habis biar kalian gak gagal paham, biar kalian jelas tentang infonya. Jadi apa saja sih yang harus dibayar sebanyak 10% untuk para seller itu. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya. Nah, buat kalian yang pengen juga request supaya rekomendasi dari aku, tips-tips atau mungkin apa gitu ya, konten untuk selanjutnya dari aku, silahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti seperti biasa untuk request terbanyaknya bakal aku buatin konten video seperti ini juga. Dan buat yang belum tekan tombol subscribe-nya, kalian rugi banget karena bakal ketinggalan update informasi seputar bisnis online terbaru dari aku. Makanya sekarang buat yang belum tekan tombol subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe di bawah ini. Nyalakan juga loncengnya biar kalian tetap update informasi seputar bisnis online selanjutnya dari aku. Oke teman-teman, sorry banget ya kalau ini nanti suaranya gaduh gitu, karena di luar sana lagi hujan deras banget ya, dan lagi gulap gulita, makanya nanti suaranya bakal agak berisik gitu ya. Oke, jadi kemarin itu sempat ada subscriber yang DM aku di Instagram, jadi nanyain, Kak, katanya mulai dari tanggal 1 September ini, tahun 2020 ini, para penjual online wajib bayar pajak ya. Bener gak sih? Katanya kayak gitu. Karena cuma satu orang yang nanya, aku mikirnya ya wes lah, mungkin dia gagal paham kayak gitu ya, mungkin dia salah informasi. Oke, kayak gitu. Dan ternyata 2 hari kemudian ada 5 orang yang nge-DM aku juga dengan pertanyaan yang sama. Jadi tanya-tanya juga, katanya online shop di seluruh Indonesia wajib bayar pajak ya Kak, kayak gitu. Ada juga yang tanya, Kak, katanya bulan September ini suruh bayar pajak ya semua pebisnis online kayak gitu. Jadi aku makin curiga dong, loh, kok bisa mereka dapat info ini dari mana kayak gitu kan ya. Dan kata mereka dapat infonya dari grup WhatsApp seperti itu ya, yang katanya harus bayar pajak. Ada juga yang dapatnya dari internet, dari link-link kayak gitu. Nah, mereka pun disuruh ngeklik link tersebut, katanya kalau misalkan pengen bebas pajak kayak gitu ya, silahkan, ada cara-cara di situ kayak gitu kan ya. Akhirnya aku coba cari di internet dong, karena aku penasaran kan ya, kok aku nggak dapet infonya sendiri kayak gitu kan ya. Jadi aku cari di internet dengan kata kunci yang sama, itu nggak aku temuin. Jadi nggak ada yang ngebahas tentang bayar pajak 2020 buat pebisnis online kayak gitu. Yang ada pajak Batam kayak gitu ya. Kalau misalkan pajak Batam sama luar negeri, kita udah tahu sendiri lah ya, bahwa Januari ini memang para seller yang berdomisili di Batam dan juga di luar negeri itu memang kita kena pajak seperti itu. Tapi kalau untuk daerah-daerah kota-kota lain kayak Jakarta, Surabaya, dan bla 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 selanjutnya ya, itu kan belum ada peraturan seperti itu. Jadi aku makin penasaran dong. Aku lihat di internet nggak ada, aku lihat di Google nggak ada. Dan kebetulan pagi tadi aku dapat email dari Facebook. Jadi langsung dapat email dari Facebook bisnis kayak gitu ya, yang isi emailnya tuh kayak gini, bisa silahkan dicek sendiri. Yang terhormat Ayu, dengan diterapkannya PPN di Indonesia, Facebook diwajibkan untuk menagih dan menambahkan PPN pada penjual iklan bagi semua pengiklan di Indonesia. Semua pengiklan dengan Indonesia sebagai negara tempat melakukan bisnisnya akan ditagih PPN 10% tambahan pada layanan iklan yang dibeli pada atau setelah 1 September 2020. Anda tidak harus memasukkan NPWP, oke, nomor pokok wajib pajak ya. Namun jika Anda mendaftar untuk PPN dan memberikan NPWP, NPWP tersebut akan muncul pada tanda terima iklan Anda. Kemudian ini dapat membantu Anda memulihkan PPN yang Anda bayarkan kepada Otoritas Pajak Indonesia jika Anda merupakan pelaku bisnis terdaftar PPN di Indonesia. Cara mendapatkan NPWP ke akun iklan Anda adalah sebagai berikut ya, buka pengaturan akun, gulir ke bawah dan sebagainya. Oke, terima kasih tim Facebook Bisnis. Oke, setelah dapat email ini aku makin paham gitu ya. Mungkin bisa jadi ya, yang teman-teman tanyain selama ini di DM Instagram aku itu email yang ini kemudian di-share di grup-grup WhatsApp, cuman nge-share-nya itu nggak share screenshot email aslinya, tapi sebuah kata-kata yang bahwasanya penjual online wajib bayar pajak 10% kayak gitu. Jadi semuanya pas nyampe ke kalian, informasinya itu bener-bener gagal total alias gagal paham. Jadi intinya teman-teman ya, ini tuh pada tanggal 1 September 2020 nanti yang wajib bayar pajak 10% itu cuma yang pasang iklan di Facebook Ads Manager. Oke,
Facebook Ads Manager atau yang pasang iklan di situ kayak gitu ya. Jadi pernah aku kasih tahu juga sama teman-teman di konten-konten aku sebelumnya bahwasanya kalau misalkan kita pengen beriklan itu kita bisa beriklan di Facebook Ads Manager, itu bisa nge-link dari Facebook ke Instagram kayak gitu ya. Jadi kita harus ngisi semacam ngisi saldo dari rekening ATM kita kayak gitu. Nanti saldo itu yang akan kita gunakan untuk mengiklan. Jadi iklan berbayar kayak gitu ya. Misalkan sehari bisa 20.000, 50.000 atau bisa sampai dengan 1 juta seperti itu. Nah, intinya yang dimaksud di sini itu bayar pajak PPN 10% itu bukan semua penjual online shop, tapi untuk penjual yang beriklan di Facebook saja kayak gitu ya. Dan ternyata informasi tersebut mungkin nyampainya ke teman-teman dari grup-grup WhatsApp itu mungkin sudah dimodifikasi sehingga membuat teman-teman jadi gagal paham. Makanya spesial untuk hari ini aku bikin kontennya khusus buat jelasin masalah ini ya. Daripada aku jelasin satu-satu sama teman-teman yang ke DM Instagram, aku balesin satu-satu jelasinnya ya. Jadi mending aku buatin konten sekalian. Jadi kalau misalkan ada yang DM Instagram ke aku lagi nanyain, Kak, apa bener sih di Indonesia buat para penjual online harus bayar pajak 10%? Wah, rugi banget dong. Kita kan para jualan online biasa aja, jualannya cuma di Facebook, cuma di Instagram, cuma di WhatsApp kayak gitu aja. Masa suruh bayar pajak juga sih 10% lagi gitu kan. Jadi kalau misalkan kita jualan 100.000 masa suruh bayar 10.000. Kita jualan 1 juta suruh bayar 100.000, kan rugi banget kayak gitu kan. Nah, buat teman-teman nanti yang mau tanya daripada itu gitu kan ya. Jadi bisa langsung aku arahkan ke konten video ini. Jadi semua itu nggak bener ya teman-teman ya. Jadi sampai dengan sekarang itu belum ada peraturan dari pemerintah bahwasanya semua penjual online wajib bayar pajak 10%, itu belum ada. Jadi intinya yang wajib bayar 10% itu adalah hanya yang jualan di Facebook dan mereka mau beriklan di Facebook, seperti itu saja. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen beriklan di Facebook itu ya, dia nanti akan dikenakan PPN sebanyak 10% kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak beriklan di Facebook, jadi cuma jualan aja di Facebook, cuma ngupload kayak gitu aja, itu teman-teman nggak akan dikenain pajak sebanyak 10% kayak gitu ya. Jadi aku mau kasih tahu juga sama teman-teman. Jadi kemarin tuh sempat ada yang DM di Instagram aku juga, katanya bilangnya dapat infonya dari internet kayak gitu ya. Jadi aku pengen ngasih tahu juga nih ya, kalau misalkan teman-teman dapat info dari internet, misalkan tentang seputar bisnis online yang mengarahkan ke kayak klik link tersebut nanti kamu akan mendapatkan untung ratusan juta, atau kalau nggak klik link ini biar kalian bebas pajak, nggak bayar pajak 10%, gini loh caranya, tapi website itu bener-bener nggak jelas atau linknya tuh nggak jelas asal usulnya dari mana. Aku saranin mending nggak usah diklik ya, karena takutnya itu nanti bakal meretas handphone teman-teman atau nggak meretas komputer teman-teman. Jadi takutnya nanti itu ada virusnya, kemudian ada hackernya kayak gitu, jadi bisa-bisa HP teman-teman tuh bakal diretas sama dia kayak gitu. Kayak informasi pribadi teman-teman, kayak misalkan nih di HP teman-teman ada mobile bankingnya, kemudian atau mungkin teman-teman punya internet banking ya, atau kalau enggak itu bisa jadi nanti bakal meretas kayak emailnya teman-teman, kayak Facebooknya teman-teman, Instagramnya kayak gitu bakal diretas. Karena sekarang ini banyak banget ya link-link bertebaran di WhatsApp, di grup-grup WA itu, klik link berikut kayak gini ya, ini cara bisnis online nih biar untung ratusan juta kayak gitu, atau kalau enggak ini nih cara biar nggak kena pajak online terbaru, caranya seperti ini, klik link berikut kayak gitu. Mending aku saranin nggak usah diklik, karena itu takutnya bakal berakibat fatal ke HP teman-teman kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang ini intinya kalau misalkan dapat informasi yang belum tentu jelas kebenarannya, apalagi kayak share dari grup WhatsApp ke WhatsApp, informasi-informasi kayak gitu, jangan panik, langsung panik dan ngambil kesimpulan, wah nggak enak dong gini kayak gitu. Karena kemarin itu emang banyak banget yang tanya sama aku gitu kan ya, Kak, aku ini baru bisnis online pemula loh, baru mau mulai bisnis online, jualannya juga cuma di Facebook, gratis doang, nggak modal apa-apa kayak gini, tapi masa iya sih bisnis online harus bayar pajak 10% kayak gitu kan. Jadi kayak ngerasa udah patah semangat banget kayak gitu ya, padahal belum tahu informasi itu kebenarannya dari mana kayak gitu ya. Jadi aku saranin lagi sama teman-teman, kita harus menjadi para seller atau para penjual yang cerdas. Kita harus pinter-pinter ya, kalau misalkan dapat informasi jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi kita cek dulu kebenarannya, bener gak sih sumbernya dari mana kayak gitu ya. Buat teman-teman yang udah tanya di DM Instagram aku ya, sekarang sudah terjawab, aku buatin kontennya. Intinya itu semua berita nggak bener ya. Jadi para seller saat ini aman, kecuali seller Batam sama luar negeri ya, karena mulai tanggal 28 Januari 2020 kemarin itu seller Batam, kita sudah tahu semuanya ya, bahwa seller Batam memang dikenain pajak, dan itu bukan 10% tapi 25% ke atas. Jadi kayak beda produk
beda-beda gitu ya, apa namanya, pajaknya. Jadi kalau misalkan kayak sepatu, kayak tas itu pajaknya beda banget. Jadi ada yang 25%, ada yang 30%, ada yang 30% ke atas, ada yang di bawah 15% kayak gitu. Dan itu tinggi banget buat para seller Batam ya. Kita harus bersabar, semoga aja pemerintah nanti akan mengeluarkan kebijakan selanjutnya ya, biar nanti para seller yang masih reseller kayak gitu ya, para seller yang para pemula biar bisa nggak bayar pajak kayak gitu ya. Semoga nanti ada kebijakan terbarunya. Oke teman-teman, pertanyaannya sudah terjawab ya. Jadi intinya untuk peraturan terbaru 1 September 2020 yang suruh bayar pajak 10% untuk semua para pebisnis online itu adalah nggak benar. Jadi intinya teman-teman gagal paham aja, yang bayar hanya yang beriklan di Facebook saja. Oke, seperti biasa buat yang pengen request juga ya, atau mungkin tanya-tanya seputar bisnis online kayak gitu, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jadi kalau misalkan aku belum sempat bales teman-teman ya, sorry banget, tapi biasanya aku selalu baca kok. Dan untuk pertanyaan terbanyaknya biasanya langsung aku bikin konten video kayak gini juga. Dan untuk request supplier, request rekomendasi, request konten juga nanti selalu aku bikin konten videonya buat yang pertanyaan dan request terbanyaknya juga kayak gitu ya. Dan buat kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe di bawah ini biar kalian tetap mendapatkan update informasi seputar bisnis online terbaru dari aku. Jadi biar kalian tuh tetap update gitu loh seputar bisnis online terbaru, info-infonya, tips-tipsnya, supplier termurahnya kayak gitu ya. Silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya di bawah ini. Oke, terima kasih udah tonton video aku sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.